anak anak itu kan ketika lahir dia nggak punya informasi, iya kan? Kita bahas kemarin sudah hadisnya bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dia dalam fitrahnya. Tidak ada yang langsung tiba-tiba jadi Albert Einstein gitu ya, sepintar Albert Einstein. IQ-nya bisa jadi mungkin nanti besarnya IQ-nya tinggi, tapi tidak ada langsung tiba-tiba pintar, jenius gitu. Ya, maka kita tanamkan yang namanya ilmu, kita tanamkan informasi. Nah, informasi itu dia dapat dari apa? Dari fakta, ya. Ya dari realitas, ya, dari wakil dia dapat. Nah, informasi tersebut itu diindra, ya ihsas, diindra oleh manusia ini tadi, ya. Kemudian kita bertanya nanti, misalnya, jadi dulu Nabi Adam alaihissalam siapa yang pertama kali memberikan informasi kepada beliau? Jawabannya Allah, dan Allah abadikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Jadi yang pertama sekali memberikan informasi ya kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah Allah langsung. Allah langsung yang mengajarkan. Seluruh nama-nama benda diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi fakta, menjadi wakil tadi kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, diindra oleh kemudian panca indranya, ya. Panca indera kita ya kita tahu semua ya, ada 5 ya. Ya, yang paling sering digunakan itu ada 3 kata pakar psikologi, mata, telinga, dan apa satu lagi? Mulut, hidung. Mulut, ya. Mata, telinga, dan mulut. Oke, baik. Jadi penginderaan, diindra, ihsas. Nah, bayangkan anak kita dari kecil, anak-anak didik itu dapat faktanya yang buruk-buruk. Kira-kira besarnya mungkin nggak baik? Logikanya sederhana aja. Anak-anak itu dapat pendidikan di rumahnya itu buruk, di sekolah buruk, di masyarakat buruk. Itu kan 3 fungsional pendidikan yang kita pernah diskusikan ya. Nah, mungkin nggak jadi baik. Fakta tadi itu akan dia indra dan itu menjadi pemahaman. Menjadi standar bagi dia dalam beraktivitas. Nah, maka yang menjadi tugas guru itu yang pertama memang adalah memberikan pemahaman yang baik. Nah, pemahaman itu diindra bisa melalui lisan kita. Kita ngomong, dia dengar, dia paham, ya kan? Kedua, dari perilaku kita. Kita melakukan sesuatu, dia lihat, masuk ke otaknya, dia paham. Maka itu akan jadi standar dia. Nah, maka kita harus memang memastikan perkataan kita, perbuatan kita itu memang sesuai dengan, ya kalau kita di pondok ya sesuai dengan Islam. Di luar dari pondok ya juga harus sesuai dengan Islam gitu ya. Nah, itu akan menjadi fakta bagi dia, diproses ya oleh otak ya. Otaknya kemudian memproses informasi tadi ya menjadilah informasi sebelumnya, menjadi pemahaman, maklumat sadiqoh ya kepada si anak ini. Nah, poinnya itu ini sebenarnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita harus memastikan ilmu yang kita sampaikan itu betul-betul sesuai dengan Islam. Makanya kan kata Nabi itu ya bahwa beliau itu adalah mu'alliman muyassiran. Dia adalah guru pendidik yang memudahkan anak-anak untuk mempelajari ilmu, bukan mempersulit tapi mempermudah. Nah, sehingga ilmu itu mudah diserap oleh kemudian para sahabat ridwanullah ajmain. Nah, dari proses inilah berarti ada 4 nih, ada 4 faktor. Harus ada faktanya, harus ada kemudian panca inderanya, kemudian ada otaknya. Ada anak nggak punya otak, ada ya, yang kemudian katakanlah gangguan jiwa dalam tanda kutip. Ada otaknya tapi tidak berfungsi. Maka bisa nggak dia berpikir? Bisa nggak dia memahami? Nggak jelas standar benar salahnya nggak ada. Atau misalnya kita punya otak ya, indranya kita lengkap. Ya, tapi kita nggak pernah lihat faktanya. Ada orang Arab misalnya datang ke Batam. Orang Arab datang ke Batam. Kita ajak ke Barelang, nggak pernah kita kasih tahu ini nama jembatannya apa. Terus kita tanya, ya Syekh ini nama jembatannya apa? Sampai mati pun dia nggak akan bisa jawab ini jembatannya apa, kecuali buka Google. Kenapa? Karena informasi sebelumnya dia belum pernah dapatkan. Nah, lucunya itu begini. Ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun buat salah, kita marahi.
Sering nggak begitu? Ya di luar sana lah, nggak kita ya. Ada anak-anak ya buat salah terus dimarahin orang tuanya. Padahal anak tadi belum dapat informasi sebelumnya tentang itu. Nah, siapa yang salah kira-kira? Orang tuanya. Karena informasinya belum ditanamkan. Kadang udah ditanamkan pun besok lupa. Kan gitu ya. Besoknya lagi ditanamkan lagi lupa. Ya, ada yang cepat nangkap, ada yang mungkin lupa. Nah, disitulah perlu kesabaran, keikhlasan dari seorang muallim, seorang guru tadi, untuk menanamkan betul-betul agar ini menjadi pemahaman. Nah, ya, maka fakta itu terkait nanti dengan konten kurikulum kita. Konten kurikulum yang kita ajarkan kepada anak-anak tadi itu akan menjadi apa? Menjadi maklumat bagi dia. Maklumat sabiqah tadi diproses oleh dikirim melalui panca indera, masuk ke otaknya, diproses oleh otak jadi pemahaman. Nah, maka kalau kita tanamkan fakta yang salah, contoh-contoh yang salah, ya, keteladanan yang salah, itu akan menjadi maklumat. Nah, itu salahnya. Ya, maka kemudian kita harus memastikan rekan-rekan ininya betul-betul kita pastikan yang baik, yang benar gitu. Nah, akan menjadi pemahaman, menjadi al-fahmu. Nah, pemahaman inilah nanti yang akan menjadi miqyas amal, atau katakanlah tolak ukur atau kriteria atau standar perbuatannya dia. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya jadi apa? Ya jadi amal. Maka kalau kita lihat ya, setiap perbuatan itu pasti didasarkan dari pemahamannya. Nggak mungkin ya pemahamannya baik, biasanya ya pemahamannya benar, perbuatannya itu misalnya salah. Kalaupun salah pasti dia istighfar. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Ya, astagfirullahaladzim, salah. Ya, atau katakanlah perlu pembiasaan. Nah, tapi kalau sudah fakta yang diberikan ya, atau mungkin bahasa lain kita, ilmu yang kita sampaikan itu keliru, maka ujung-ujungnya perbuatannya juga akan keliru. Contoh nih, kita kasih contohnya. Ya, pemahamannya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum, ini tergantung pemahaman. Kenapa dia pilih umum? Kenapa nggak pilih pondok? Pasti tergantung pemahamannya. Kedua, orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, tergantung pemahamannya. Apa pemahamannya? Kira-kira apa pemahamannya? Ustadz Imam, apa kira-kira pemahamannya, Ustadz? Kenapa kok ada orang milih pondok, ada milih sekolah umum? Orang tua, ya. Kalau antum seandainya punya anak, antum memasukkan ke pondok ke sekolah, kira-kira pilih mana? Pondok atau sekolah umum? Oke, alasannya kenapa? Karena supaya menjauhi contohnya pergaulan bebas. Oke. Kriminal. Apa lagi, Ustaz? Coba dua. Itu berarti pemahamannya Ustadz Ustadz Imam, betul ya? Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang lebih orang tua yang memilih sekolah anaknya tadi di sekolah umum, ya berarti pemahamannya mungkin ya di sekolah umum mungkin lebih baik misalnya menurut dia, atau jenjang karirnya lebih jelas misalnya, atau katakanlah sekolahnya favorit misalnya. Itu tergantung pemahaman. Sudah balik, sehat, muslim, namun tidak sholat, ini bergantung pemahaman, ya kan? Ya, kita nanti bahas imannya nanti ya, tapi ini kita bahas tentang faktanya dulu, pemahamannya dulu. Pasti karena pemahamannya, berarti menurut dia sholat itu nggak wajib, ya kan? Ini kita bahasnya sholat 5 waktu ya, bukan sholat sunnah ya. Nah, ada juga yang sudah balik, sehat, muslim, dan selalu sholat 5 waktu berjamaah lagi gitu. Maka ini tergantung pemahamannya. Ya mudah ya. Makanya kan di dalam raport ya, masih zaman ya raport ya. Kalau sekarang masih ada raport ya. Ada penilaian quantity, ada quality, ya kan? Quantity itu angka, ya. Kognitif itu biasanya masuknya di quantity. Ya, tapi kalau sudah quality, cukup, ya, baik, ya, sangat baik dan sebagainya itu. Dua-duanya digabungkan untuk bisa melihat nilai secara umum, walaupun tidak menggambarkan 100% lah, tapi nilai secara umum tentang kualitas anak ketika di sekolah. Nah, setidaknya begitulah cara kita saat ini di dunia pendidikan untuk kemudian menstandarisasi pemahaman seorang siswa, gitu ya. Nah, kalau dalam Islam
Ada nggak kira-kira ya misalnya profesor, ya profesor ini udah guru besar tapi nggak sholat, muslim padahal? Ada. Ya, ada nggak misalnya tamatan katakanlah belum sarjana, tapi masya Allah sholatnya tepat waktu, ya kemudian dia rajin dakwah, ya, termasuk kemudian sering bergaul dengan masyarakat. Itu tergantung apanya, pemahamannya. Nah, yang satu pendidik, yang satu katanya terdidik, yang satu lagi tidak terdidik. Kan mindset kita begitu. Padahal belum tentu yang cuman tamatan SMA atau SMK tadi tidak terdidik. Karena pendidikan itu jangan hanya dipersepsikan di sekolah. Itu kelirunya. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, ya, tapi juga di mana? Yang kedua di rumah. Ketiga di masyarakat. Nah, tiga-tiga ini, fungsional pendidikan ini harus kemudian betul-betul juga paham tentang bagaimana pendidikan di dalam Islam. Nah, itulah salahnya kalau saat ini memang kita tidak bisa menjangkau khususnya yang masyarakat. Tapi insya Allah karena kita pondok, kita bisa setidaknya ya selain kita mengupgrading kawan-kawan, rekan-rekan guru, kita juga bisa mengupgrade atau menjangkau dari pihak orang tua. Dengan apa? Dengan pelatihan atau katakanlah dengan ketemu dengan wali santri. Ya sebulan sekali saja. Rencananya yang raport bulanan itu. Apa penilaian bulanan? 3 bulan sekali, ya. Lebih padatkan lagi ya. Nah, apalagi pemuda muslim berpacaran misalnya, bahkan berzina. Ini tergantung apa pemahamannya. Pemuda muslim memilih menikah dan menjauhi pacaran, tergantung pemahamannya. Guru membentak dan memarahi siswa di kelas, tergantung pemahamannya. Kalau tidak dimarahi nggak bisa nurut Ustadz, kata siapa? Kan gitu ya. Makanya nanti banyak tuh metodenya, metode hypnoteaching lah, metode belajar menyenangkan lah, metode nabawiyah lah, banyak tuh. Ya. Nah, sebaliknya ada guru menasehati dengan santun kepada para siswa, diajak berpikir siswanya tadi, ya, sehingga tidak sampai marah. Itu tergantung pemahaman juga. Jadi pemahaman itu sangat penting. Ya. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian ya, sekolah-sekolah Islam yang maju baik di Batam maupun di luar Batam, itu pasti rutin mengupgrade kemampuan atau knowledge para guru-gurunya. Itu pasti. Silahkan cek. Tapi kalau misalnya lembaga-lembaga sebaliknya, ya itu pasti jarang. Kadang kalau dari dinas baru gitu ya, setahun sekali. Itu pun materinya materi tahun lalu. Nggak ada upgrade-nya. Sama juga yang ini juga. Sampai kemudian si peserta lebih hafal daripada si pembicara gitu ya. Ah, yang ini lagi materinya. Ya, jadi kita perlu belajar. Karena pembelajar itu memang adalah salah satu karakter guru. Karena dia mengajar. Seorang yang mengajar dia harus pembelajar gitu ya. Nah, termasuk guru ini. Ya, maka dia harus terus belajar. Tidak mau belajar sebab merasa sudah pintar dan bisa. Ini tergantung apa? Pemahaman. Giat belajar sebab menganggap ilmu itu adalah kebutuhan. Tergantung pemahamannya. Jadi semua tergantung pemahaman. Nah, masalahnya pemahaman anak-anak kita atau mungkin pemahaman kita rekan-rekan sekalian, dua saja pembimbingnya. Satu namanya wahyu. Ya kan? Dari Quran, dari hadis. Itu pemahaman yang membentuk itu ilmu atau katakanlah sumber rujukan ilmu kita yang membentuk pemahaman kita. Kedua, selain wahyu, perkataan manusia, perkataan orang. Kalau misalnya buku, yang satu baca Quran, yang satu lagi baca komik, itu membentuk pemahamannya. Ya, apalagi kalau misalnya bisa bahasa Arab, dia bisa baca Quran itu plus tafsirnya, ya. Masya Allah, itu pasti pemahamannya juga lebih jos. Ya, nah itu. Jadi pemahaman ini yang kemudian sangat kita harus pastikan pemahaman yang baik, yang bersumber dari wahyu. Nah.